Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Irham Nasya Alkisya Putri dengan NIM C0E025001, mahasiswa Universitas Jambi dengan mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Di video kemarin kita setelah membahas materi mengenai pengertian pajak. Selanjutnya kita akan membahas materi lanjutan, yaitu sil dalam pemungutan pajak, hambatan dalam pemungutan pajak, bentuk-bentuk pemungutan pajak, serta pihak yang terlibat di dalam pemungutan pajak, serta pengelompokan pajak. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Sil pajak merupakan cara atau sistem yang digunakan dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sil pajak ini ada bagiannya nih. Yang pertama, sil pajak nyata atau real seal, yaitu pajak yang didasarkan pada penghasilan atau keadaan yang benar-benar terjadi dalam satu tahun. Pajak ditetapkan setelah akhir tahun berdasarkan data real, bukan perkiraan. Sistem ini lebih mencerminkan asas keadilan karena sesuai dengan kemampuan wajib pajak tersebut. Yang kedua, sil pajak anggapan atau fictive seal. Sistem yang didasarkan pada perkiraan. Biasanya pada sistem ini menggunakan data tahun sebelumnya, sehingga pajak dapat ditetapkan pada awal tahun. Sistem ini membuat suatu negara lebih cepat dan stabil, tapi biasanya ini kurang adil karena jika kondisi ekonomi wajib pajak tersebut berubah. Yang ketiga ada pajak campuran, yaitu gabungan antara nyata dan anggapan, yaitu pajak yang dihitung berdasarkan perkiraan di awal tahun dan disesuaikan dengan data real pada akhir tahun. Di Indonesia, sistem ini diterapkan terutama dalam pajak penghasilan PPh. Nah, menurut teman-teman sekalian, kalian tahu nggak apakah ada hambatan dalam pemungutan pajak? Tentu aja ada ya. Yang pertama, rendahnya kesadaran, kepatuhan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pajak. Yang kedua, yaitu sistem perpajakan masyarakat yang kurang dipahami atau aturan yang terus-terus berubah. Nah, yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat yang mempengaruhi kemampuan membayar pajak. Ketiga, keterbatasan aparat dan administrasi perpajakan. Itulah hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak. Selanjutnya, bentuk perlawanan pajak. Bentuk perlawanan pajak merupakan tindakan atau sikap wajib pajak yang bertujuan untuk menghindari atau mengurangi serta menolak kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Nah, ada perlawanan pasif dan ada perlawanan aktif. Perlawanan pajak pasif adalah bentuk perlawanan yang dilakukan secara langsung untuk melanggar hukum, tetapi terjadi karena kondisi tertentu yang menghambat pemungutan pajak. Biasanya kondisi ini karena yang pertama, kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Kedua, ada rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak. Dan yang ketiga, sistem administrasi yang rumit, kurangnya sosialisasi dari pihak Fikus. Nah, selanjutnya adalah perlawanan pajak aktif, yaitu tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari atau mengurangi perlawanan pajak. Perlawanan pajak aktif ini dibagi menjadi dua macam lagi. A. Penghindaran pajak atau tax avoidance, yaitu upaya untuk mengurangi beban pajak dan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum. Wajib pajak biasanya wajib pajak mencari cara yang sah untuk membayar pajak seminimal mungkin walaupun legal.
Praktik ini dapat mengurangi potensi penerimaan negara. Dan yang B, penggelapan pajak atau tax evasion. Tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan cara tidak melaporkan seluruh asetnya atau seluruh penghasilannya untuk memasukkan dokumen atau tidak membayar pajak yang harus terulang. Nah, setelah kita membahas panjang lebar tentang pajak, pastinya di dalam perpajakan ada pihak yang terlibat di dalam pajak. Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam pajak. Yang pertama, yaitu ada wajib pajak. Wajib pajak adalah orang yang pribadi, badan yang menurut Undang-Undang Wajib Pajak mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan untuk membayar pajak. Biasanya, wajib pajak terdiri dari orang pribadi atau badan seperti PT, CV, koperasi, dan yayasan. Mereka memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, yang kedua ada fikus atau aparat pajak. Adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan administrasi perpajakan. Di Indonesia, tugas ini dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Fikus memberikan pelayanan, melakukan pengawasan, serta penegakan hukum di bidang perpajakan. Pemerintah negara. Pemerintah negara memiliki wewenang memungut pajak berdasarkan Undang-Undang Pungut Pajak yang digunakan untuk membiayai perguruan negara seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada pemotong pajak. Pemotong pajak atau pemungut pajak adalah pihak ketiga yang ditunjuk untuk memotong atau memungut pajak dari wajib pajak dan menyetorkannya kepada pihak negara, seperti perusahaan yang menyetorkan PPh karyawan. Pengelompokan pajak dibagi menjadi 3, yaitu ada menurut golongannya. 1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibenahkan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, menurut sifatnya. 1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan. Nah, yang ketiga, pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga, menurut lembaga pengurutannya, pajak pusat, yaitu pajak yang diakup oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya biaya material dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, yang kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya yaitu pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel dan pajak restoran. Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami bagaimana sih caranya sistem perpajakan bekerja. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.